Ibu bahwa sampai dengan saat ini saya selaku kepala desa kelahiran desa Pulau Kampai mengenai sejarah secara detail sampai ini hari kami belum menemukan, belum dapat. Kami dulu juga menanyakan, ada kandung namanya sudah meninggal, baru aja 2 tahun yang lalu beliau meninggal, umurnya 116 tahun. Kami tanyakan sama beliau, kecil andung dulu kuburan sudah ada. Jadi kalau menurut kurun waktu tadi kan udah 100 tahun yang lalu itu, ini memang lebih ada juga yang belum ada yang menemukan sejarah yang aslinya siapa dan dari mana. Tapi belakangan terus kami ikuti informasi-informasi yang berbagai macam versi. Namun kami tidak menjadi satu patokan, yang datang dari Aceh, dari ya, berbagai macam lah, dari Medan, bahkan ada datang dari Kalimantan pernah menyebut bahwa ini ada hubungan apa namanya dari terumbu kekeluargaannya, tapi tidak membuktikan dengan satu catatan sejarah yang benar. Jadi kami masyarakat Pulau Kampai di sini sampai ini hari belum ada pedoman asal usul sejarah dari makam ini. Alhamdulillah bincang-bincang dengan mungkin ada hubungannya cucu datuk Besikang dulu apa saya dapat sedikit, tahu-tahu datangnya tim ini ada Pak Hafiz, nyambung yang namanya disebutkan ini adalah bahagian daripada kerajaan Harun. Jadi detailnya nggak tahu saya, bahkan masyarakat di sini. Sekilas selama ini ada yang menggunakan berbagai macam versi, baik dalam bentuk spiritual maupun lain itu masing-masing. Tapi ini hari seperti yang Bapak Ibu lihat ini, kondisi makam ini memang dibangun oleh Gubernur melalui anggaran Provinsi Sumatera Utara, anggaran tahun 2019 kalau salah saya. Nah, inilah kondisinya, keramiknya apa semua. Kebetulan ada kepedulian dari tokoh masyarakat di sini, Saparudin maupun Pak Kadus. Ini setiap hari ini mereka bersihkan, karena ini sering kalau malam keberadaan makam kan lurus, ini ada jenis kalong. Kalong ya? Kalong, jadi dia tidur di sini sering ya, kotorannya berserakan. Jadi asal pagi ya mereka lah bersama dengan kawan-kawan mengepel, membersihkan ini. Itulah kira-kira sekilas gambaran daripada keberadaan kuburan ini. Jadi sejarah yang detail mungkin kami tidak bisa jelaskan. Mudah-mudahan ada yang lebih mengerti, ini menjadi bagian dari masukan ibu-ibu sebagai tim peneliti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz lah sebagai orang tempatan ya. Kalau saya tadi sudah mendengarkan saja kami, Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Keselamatannya Bapak Gubernur sudah kita di sini di Pulau Kampai. Kita tidak lupa salawat dan salam pada Sayyidina Ambiyah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menceritakan secara sekilas untuk silsilah Ustaz Harun, menyambung dari bahasa disampaikan oleh Pak Kades tentang andung bapak dan orang tua di sini, bahwasanya dari kecil pun sudah ada di makam. Hal ini sama juga yang dijelaskan oleh orang tua saya. Kenapa seperti itu? Orang tua saya dilahirkan di Kecamatan Paman Susu di Desa Baswasa. Dan itu di rumah pribadi oleh atuk saya. Dan dia berangkat kerja dari Paman Susu menuju Kunsitong di Kampung Lama, karena itu istananya. Cuma pada masa itu saya masih sekolah SMP, yang sering di waktu-waktu senja mau menjelang maghrib orang tua saya bertetap silakan ke masjid. Namun seiring berjalannya waktu ada rasa keinginan itu menuju kemari, tetapi ya terhalang dengan kesibukan dan kegiatan, sehingga awal mula saya bisa sampai
jadi konsultan musik Amerika kontrak 5 tahun di DE1 Central Music Education. Kemudian setelah bisa melanjutkan S2. Setelah itu saya mau memberikan kuliah di UNSUL, ternyata tidak dikasih oleh rektor karena masa itu harus Dr. Muhammad Fadil Lubis, dan beliau mengatakan sudah membangun di Tanjung Pura karena saya merupakan kepala koordinator Kopertais. Ya, dengan arahan dari beliau saya memberikan kuliah di STM Tanjung Pura. Kemudian di situ saya berhubungan baik dengan rekan dan kakak MPD. Nah, di saat itu tentang peristiwa Tanah Air milik Keraton Musintang yang selama ini dikelola oleh TNGL, Taman Nasional Gunung Losok, itu tanah negara. Sementara masyarakat di situ banyak memperjuangkan tanah itu tidak juga dapat, dan itu mereka mulai di tahun lebih kurang 20 tahun dari tahun 2012. Jadi sekitar 1900-an pada masa itu saya masih sekolah. Kemudian entah kenapa pakcik saya almarhum Pak Anjak mengatakan coba perjuangan itu karena milik Keraton Musintang. Dikasih sejarah itu, walaupun riwayat tidak singkat, tidak secara menyeluruh, ya itu pun saya pelajari. Kemudian dari situlah berawal memperjuangkan tanah adat milik Keraton Musintang. Di awal di 2012 di bulan 10 kami deklarasi. Nah, sehingga sampai saat ini tanah itu juga sudah kita perjuangkan walaupun hanya sebatas 500 hektar yang sudah dibuka di Desa Sedompan. Kemudian sewaktu saya sebagai narasumber konsultasi publik di tahun 2017, pada saat itu dihadiri oleh Ketua DPRD Bapak Pembicara Praginangit dan juga Sekda nama Dr. Ultra Salahuddin. Di situ kami memaparkan tentang sejarah Besita, dan di situ saya jelaskan bahwasanya Besita itu berasal dari 2 kesultanan besar pada masa itu, Aru dan Aceh. Kemudian di Aru itu sultan ada 10 yang memimpin di Besita. Yang pertama Sultan Abdullah Hud, Sultan Wali Muhammad, Sultan Malik Tunggana, Sultan Malik Adil, dan Sultan Murad Jabal. Setelah itu istana Sultan Aru berpindah ke Sekunder Hulu, dilanjutkan oleh Raja Baru gelar Sultan Santalera Samudra. Kemudian Sultan Ali Iskandar, kemudian Sultan Sejuk baru pindahlah ke Istana Pulau Mesir, dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Shah Alam, baru Sultan Ma'mun Ali Saputra, dan itulah terakhir ke Sultan Aru yang sering berperang melawan Aceh sehingga hancurlah istananya. Mereka lari, ada yang lari ke Pamansiata, kemudian ke Mulut Cina ataupun Ampara Perak atau Kota Ranta istilah sekarang ini, menjadi tua. Kemudian tahunnya saya ini tentang Murad Jabal, setelah saya pelajari sejarah dan juga saya baca pernyataan dari Raja Utama Sunan di analisa di tahun 79, dan dia menyatakan bahwa itu adalah Sultan Murad Jabal yang istilahnya digelar dengan makam Tok Panjang, sebelahnya permaisuri, dan panjangnya 7 meter dengan 5 meter. Makanya tadi sebelum saya datang kemari, itu tidak dibilang Patung Sunan Murni, ternyata beda tipis lah istilahnya di 7 dan juga 5. Kemudian di makam Sultan Murad Jabal ini pernah Bapak Mulia Siregar berziarah kemari, dan juga mantan Bupati Langkat Bapak Iskak Idris di tahun 79. Setelah itu saya pelajari dari data yang dibuat oleh Dr. Salahuddin. Ternyata saya bisa
bisa mengendari kesimpulan bahwa ini benar ada Murad Jabal karena dia membuka membuka teluk Pangkalan Susu ini. Nah, setelah makam dari Sekundur Sultan Abdul Lahud, kemudian di sini baru di Tanjung Keramat, itulah Sultan Mahmud Ali Saputra. Cuma di sini ya kita bedakan, yang namanya makam tidak ada yang keramat, karena bahasa keramat ini kan sebenarnya dikatakan keramat itu kan bukan di makam. Kalau kita makam dikatakan keramat berarti kita meminta kepada makam. Makanya saya mengatakan ini bukan makam keramat, tetapi makam tentang riwayat sejarah adat, di mana di Bersitani merupakan kunci sejarah, baik itu kunci sejarah Nusantara maupun kunci sejarah Indonesia. Itu aja yang bisa saya paparkan. Kalaupun nanti ada sedikit pertanyaan, baik itu dari kita sendiri maupun dari orang lain, insya Allah saya akan bisa menjawabnya sesuai dengan fakta dan literatur. Kemudian bila itu berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan ya Pak ya, sedikit penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini tadi sangat kagum, terharu begini megahnya kuburan ini, karena saya juga sudah pernah melihat kuburan-kuburan lama itu hanya sekedar di batu-batu dibuat nisan. Ini cukup megah, itu artinya care, kepedulian lah gubernur dan masyarakat sekitar sehingga terkabul. Cuma sebagai orang sejarah kita harus melihat ada tanda tanya juga, kenapa tidak ada nama. Ada biasanya ada plang itu kan Pak, jadi itu berarti belum clear siapa sebenarnya beliau. Itulah yang akan kita teliti sehingga nanti kita berhasil, mudah-mudahan dengan adanya penelitian dari Bapak ini kita lihat buku-buku yang lain, sumber lain, sehingga ada di sini plang yang menyatakan bahwa inilah kuburan. Biasanya begitu, saya ke makam Barus yang kilometer 0 Islam yang di sana ada itu Syekh Rukunuddin. Saya naik 1000 tangga ya. Situ ada Syekh Rukunuddin, jelas pada tahun sekian Hijriah, saya lupa. Artinya masih pada zaman Nabi. Itu membuktikan lebih tua dari yang saya juga sudah pernah ke Perla. Nah, lebih tua memang. Itu masih abad ke-7 Masehi. Yang di Perla itu masih sudah abad ke-12. Jauh lebih tua kan? Cuma dia tidak meninggalkan kerajaan. Tapi kita bisa lihat disitulah titik nol peradaban Islam. Ini nggak ada saya lihat Pak. Jangan-jangan ini lebih tua. Iya kan? Bisa nanti berubah sejarah. Sejarah itu bisa berubah-ubah. Ini kan abad ke-7 ya kan? Nah, ini nggak ada yang orbit kan? Belum ada. Ini yang mau kita explore. Mudah-mudahan dengan Datuk Hafiz meneliti, kami hanya membantu saja. Saya hanya begitu saja pertanyaan saya Pak. Kenapa ini tidak ada plang? Nggak berani orang kalau nggak ada penelitian yang akurat Pak. Ya, memberi Nanti nama nanti bisa dikritik orang dari berbagai sudut. Dari kiasan. Ya, jadi lebih bagus kosong begini sebelum ada kepastian sekitar 80% lah. Jadi bisa kita akali nanti Datuk pendiri Teluk Aru ya, Teluk Aru keberapa. Jadi kita kaburkan bisa saja itu, tetapi tidak bohong. Artinya kita buat abad, tidak pas lah waktunya. Pendiri Aru keberapa nih Pak tadi? 4? Sultan Aru keempat atau kelima, ya istilahnya pinomat ada itu. Jadi orang melihat ada kepastian di situ, merasa ini rupanya ini tertua. Baru-baru ini saya juga meneliti di Langsa, ternyata itu penyebar Islam pertama di Asia Tenggara. Ya, seperti ini tapi lebih bagus ini. Itu masih kandang-kandang besi biasa, nampak tapi ada pelangnya. Itu saja Pak tambahannya ya. Oke. sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang terpikir ya bagaimana pusat penelitian sosial dan kearifan lokal WISU, sejarah budaya dan kearifan lokal punya tugas lagi Ya, tugas berat tersendiri ini Pak. untuk bagaimana melegalitas nama Ya, daripada kapan ya. makam ini
karena bagaimanapun kalau belum ada nama berarti kan belum bisa ada catatan begitu ya. Ya. Dan mungkin dari sejarawan sendiri Ibu Dr. Dahlina Sarimarbun kedepannya perlu untuk mencari metodologi bagaimana untuk memberi nama suatu situs sejarah, dan ini adalah makam ya. Dan kita alhamdulillahnya karena memang di sini muslim ya, jadi ini memang memang mewarisi situs sejarah Islam seperti itu ya, yang perlu kita pelajari, didudukkan ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua kekuatan hidayah sehingga ini dapat kita selesaikan dalam waktu mungkin ya, kalau bisa sebelum tahun 2023 ya Prof. Yes. Prof Nur sebagai Tahun lah ya Prof. 1 ya. tahun. Karena berat ini, berat membandingkan dengan ini. Akhir periode jabatan kita itu nanti di 2023 maka kita bermunajatlah kepada Allah, semoga memang kita diberi, doa kita diijabah oleh Allah SWT. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya sebagai titik-titik dari Datuk Ya, Oka silakan. Ya. Saya bukan nggak ada apa ya, sebenarnya tuh nggak kenyataan, cuma dari luar mimpi saya pun anak saya sudah lama saya itu kemarin ya, karena saya dapatkan Datuk Kampus ini sudah lama saya dapat, cuma nggak terapa karena waktu saya tuh nggak ada. Karena itu karena saya waktu nggak ada, dia kemana saya itu ada 4 Datuk sini sering masuk kemudian mimpi maupun apa turun kemari, ada yang mau dikasihnya Datuk ini mau anak saya, datanglah kau nama Joka, datanglah kemari, ada yang mau kasihkan air apa batu gimana. Anak saya kemarin ikut nggak jadi karena ada halangan, itu ada jalan kemari. Jadi sini bilangnya maka saya tahu sini ada kue putih, baju muara ada semua keramat. Dia kalau muncul gak ada kejadian. Makanya ini bilang beri Atuk Jabalin, makanya tahu dia disebut tadi Atuk Muara Jabal kan. Jadi selalu saya berdoakan, doakanlah aku cucu kan. Kalau kau mesti ingat aku kan. Kalau kau nggak ingat aku mau ingat kau kan. Banyak disebut sini kan. Tapi nggak kami doakan. Kalau yang doakan cuma saya. Itu yang patah ya, jadi lihat pada alamnya itu yang dapat semua masalah. Selanjutnya bapak ini yang tahu Pak Apis ini, dia mau tahu sejarah semua. Ya. Ya betul itu Pak. Jadi sumber itu dari wawancara kita dengan penduduk setempat itu bisa kita jadikan jadi sumber penambah Informannya. ya, data-data kita. Oke Pak, sudah kita bubar lah ya. Gimana Pak? Baca dulu Pak dulu. Gimana nih masalah ibu kan mengarepin nama aja nih. Bawa lah buku sejarahnya. Oh iya. Sejarah nanti kan kita bawa data-datanya. Iya. Yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Jabar, supaya begitu kita setelah selesai meneliti ini, misal nanti pada waktu kita pasang pelang. Iya. Saya Dan sudah batu nisan. yakin Iya. dan ini pun merupakan melanjutkan sejarah dari orang-orang tua kita dahulu, seperti Ajuh Hasanamuddin, Abdul Basinar Nurdin, Iya. kemudian Atuk Yahya, Atuk Yadi, kemudian dilanjutkan lagi Profesor Baharudin Darus, Profesor Dr. Mariam Darus, tetapi mereka tidak sempat mengumpulkan. Ya, ada data ya. Mungkin karena kesibukan mereka di kampus gitu kan. Kemudian orang tua saya gitu kan membuat buku dari tahun 74 sampai tahun 2000. Dari ini literatur yang saya dapat. Terus kami juga survei ke Istana Kota Pinang tahun 2012 dengan tahun 2015 sesuai dengan literatur data yang benar. Terus di sana juga yang pertama kami berziarah dari Pulau Pinang ke Istana Kota Pinang itu makan waktu 5 jam pulang balik. Tetapi yang kedua kami juga berziarah juga dari sana cuma 3 jam setengah. Berarti di situ kan menandakan tergantung niat kita. Dan ada yang mengirim. Yang awal mulanya kami tidak tahu sama sekali itu di mana letak Istana Kota Pinang. Tapi ada gerakan-gerakan yang mengiringi. Dan juga begitu kami sampai di puncak di Gunung Bendahara, situ macam terletak inilah istana itu. Begitu kami lihat memang itu yang benar memang ada. Udah kena hancur oleh faktor alam.
Jadi itulah harapan kita, nanti itu akan kita buka lah atau kita buat ulang di situ. Insya Allah nggak ada komplain lagi gitu, karena udah langsung nanti kita lah yang mengatakan dari Lematabes lembaga masyarakat. Ya udah orang dalam lah, intern yang memahami kan. Karena berat itu, kalau nggak orang intern nggak bisa. Ya, Jalan. Karena berasal dari Harus sejarah Bagi itu. orang luar Terakui. saya sendiri kan nggak ngerti. Ya, Pak. karena dia nyatanya dari Ya, luar dia tahu semua ya. Pak. Kalau saya dari Kita hanya Pak. teorinya yang tahu. Ya, Kalau satu lagi Bu, Pak ya. Saya pernah kemari memang turut saya kemari. Karena mengganti datuk ini, datuk yang ini kan dari apa? Dari Tuan Langkat, Tuan apa ini? Saya udah berdebat sama dia dulu, sama Tunggu Rina. Saya Tunggu Rina. Sebelum saya jumpa Pak Iwan Ajari, masalah tanah kami di sini nih di Citang ini. Saya jumpa, ya nggak ada tuh rekayasa siap di semua orang sana. Ya Pak, itu kami memang jurang sini. Saya bilang bantah dia. Datuk sana itu memang saya yang bawa, datang si Ukautuk dengan Datuk Citang. Enggak, saya yang bawa kan ya. Pak, apa urusan Bapak? Bapak kan hanya di Langkat, apa Sultan Langkat. Ya ini urusan kami, ini kan ada kami pulang. Seharusnya kami. khusus di situ. Enggak kan ya. Bapak urusan Bapak, urus Langkat aja, ini urusan kami pulang. Nah gitu dia. Rupanya buat itu datang ke Langkat, ini ke mata udahlah, enggak ada lawan lah. Ya. Jadi anak saya sering namanya pisau kemari. Saya pun kemari kan kemarin udah pakai peluk kuning, Bu. Minta apalah kan. Sebenarnya mana atau kita kan. Ingatlah kaku kan ya. Jadi ingat aku tuh pikir kita doa dari apa semua. Makanya sudah kemari. Oh. Memang Nah, sudah niat ya. ya niat. Sebelumnya kan saya nggak ada kemari. Jadi ini tuh ngajak terus hari itu memang aku suruh kemari kan ya. Makanya jarang yang kemari. Ya itu saling bertaut lah itu ya Nah, kan. lautnya Oke. dia mengalami tahu masalah luarnya apa saya kan di Iya, dalam iya, iya. dan mimpi tadi. Pokoknya saya nggak tahu saya. Hanya tahu buku-buku aja terumbu segala macam. Ya Kan, sudah apa udah tahu bertaut. karena gini, Ya. kalau saya menganalisa itu kan pendidikan itu ada pendidikan formal, non formal dan Ya. Ya. apa kan? Formal kan. Nah, itu semua digabung lah ya. Jadi dengan adanya yang dikatakan ya seperti DPUT gitu kan, oke. Nah, kalau kita lihat kenapa pada masa itu ke sekolah angkat ini diangkat Datuk Pulau Kampung, Datuk Ubedillah gitu. Iya. Nah, karena mereka ini mungkin sejarah, bahwasanya besi tahu itu dibawa Sultan Langkat. Itu bukan persoalan di tata adat, tetapi persoalan di sumber minyak. Karena sumber minyak itu di Pulau Panjang dengan Pulau Kerapu itulah lahirnya minyak di masa Belanda. Sehingga pada masa Sultan Mahmud Aziz diklaimlah itu tanah swap raja, tanah kekuasaan sultan. Yang pada dasarnya itu ada perjanjian, setelah besi tagi itu dari kejuruan berubah menjadi datuk, maka hanya yang dirubah tata adatnya, tetapi bukan aset beserta batas wilayah. Nah, sini kesalahan mereka, sehingga mereka angkatlah itu Datuk Pulau Kampe dengan Datuk bernama Datuk Ubedillah. Semasa Datuk Ubedillah diangkat sebagai Datuk Pulau Kampe, apa kontribusi yang sudah pernah dibuat? Tidak ada. Bahkan waktu kami rapat di tentang perda itu, mereka tidak tampil, tetapi di Tengku Ajuar, sementara perangkat-perangkatnya itu tampil hanya sebatas pendengar budiman di situ. Itu tidak ada bersuara. Untuk itu, secara hukum adat, setelah selesai perda ini, bahkan ini pun sudah selesai, kita angkat kembali. Kita mau tahu, kalau nggak ada reaksi nggak mungkin ada aksi gitu. Atau sebaliknya, kalau nggak ada aksi tidak mungkin ada reaksi. Nah, itulah yang bisa saya jabarkan dari penjelasan dari satu Agus ini. Karena tadi Pak, walaupun saya tidak bisa menjabar secara keseluruhan, tetapi kalau ada pertanyaan yang muncul tentang hukum adat, insya Allah saya bisa menjelaskannya. Dasarnya di mana, letaknya di mana, dan masa siapa itu. Makanya waktu bilang Datuk Pulau Kampe diangkat di masa Sultan Mahmud Aziz, setelah minyak itu keluar dari Pulau Panjang, sumber minyak. Situ ya. Jadi itu kita kait-kaitkan itu semua.